Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Mohon pimpin doanya. Baik, kawan-kawan sekalian, sebelum kita memulai kelas pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Dimulai. Selesai. Sebelumnya, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Putri, Hadir Bu. Ayu, Hadir Bu. Sofi, Hadir Bu. Zufra, Hadir, Bu. Agung, Hadir. Dewi, Hadir Bu. Rispa, Hadir Bu. Yolanda, Izin Bu. kemana dia? Baik usul. Lucy, Hadir Bu. Oki, Hadir Bu. Sunarti, Hadir Bu. Media, Hadir Bu. Nina, hadir Bu. Nah, sebelumnya Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Di sini ada 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menggali pentingnya pengklasifikasian makhluk hidup. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan antara makhluk hidup dan benda mati. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami alasan mengapa makhluk hidup dikelompokkan. Yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik dari makhluk hidup. Yang kelima, peserta didik mencatat persamaan dan perbedaan masing-masing makhluk hidup. Yang keenam, peserta didik dapat melestarikan dan mengamati berbagai jenis tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah dengan cara praktik. Pada siang hari ini kita akan mempelajari materi tentang klasifikasi makhluk hidup dan karakteristik. Siapa di sini yang tahu perbedaan antara makhluk hidup dengan benda mati? Ya Bu. Silakan Putri. Nah, kalau makhluk hidup itu biasanya berupa benda atau berupa hewan atau tumbuhan, intinya dia itu bernyawa Bu. Terus kalau benda mati itu seperti batu tidak bisa bergerak. Beri atas kepada Putri. Benar ya, yang dikatakan dengan Putri itu makhluk hidup itu yang memiliki nyawa seperti tumbuh berkembang dan memiliki rangsangan dan memiliki struktur terorganisasi. Sedangkan benda mati itu tidak memiliki ciri seperti yang Ibu sebutkan tadi. Nah, itu contohnya seperti angin, air dan tanah. Nah, yang Ibu jelaskan pertama tadi yang sudah disebutkan dengan Putri, makhluk hidup atau benda mati itu makhluk hidup cirinya seperti tumbuh, berkembang biak, merespon rangsangan, bernafas, membutuhkan energi dan memiliki struktur tubuh yang terorganisasi. Sedangkan benda mati tidak memiliki ciri kehidupan dan tidak dapat berkembang biak atau tumbuh. Contohnya seperti batu, tanah, air dan angin. Selanjutnya adalah video mengenai ciri-ciri makhluk hidup dan tidak hidup. Bisa aja makhluk hidup. Bunga matahari ini termasuk ke dalam tumbuhan. Tumbuhan disebut makhluk hidup karena tumbuhan bisa bernapas, meskipun caranya tidak sama seperti hewan dan manusia. Selain itu, untuk bisa tumbuh besar dari yang awalnya berbentuk biji, tumbuhan juga membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah. Sama seperti kita yang membutuhkan makanan untuk bisa tumbuh tinggi. Tumbuhan juga bisa bereproduksi dengan menghasilkan biji. Tetapi kan tumbuhan tidak bisa bergerak dan berpindah layaknya manusia dan hewan. Meskipun tidak bisa bergerak dan berpindah seperti manusia dan hewan, tumbuhan juga bergerak loh. Misalnya gerak saat
mobil juga tidak bisa tumbuh menjadi besar. Ukurannya akan tetap sama selamanya. Selain itu, mobil tidak bisa bereproduksi atau memiliki anak. Tetapi mobil membutuhkan bahan bakar untuk menghasilkan energi dan bisa bergerak. Mobil bisa bergerak karena manusia. Apabila manusia tidak mengisi bahan bakar dan mengendarainya, mobil akan diam dan menjadi benda tak hidup. Jadi, dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup itu bisa bernafas, membutuhkan makanan dan air untuk menghasilkan energi, dapat tumbuh dan bertambah besar, bereproduksi, dan bergerak. Jika tidak memiliki satu ciri di atas, objek tersebut termasuk ke dalam benda tak hidup. Betul sekali, Bella. Yuk kita bermain tebak-tebakan makhluk hidup atau benda tak hidup lainnya. Hai, Baik, itulah video dari ciri-ciri makhluk hidup. Nah, selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup yang telah seperti yang Ibu berikan video tadi. Ciri-ciri makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang, memiliki kemampuan untuk bereproduksi, memerlukan energi untuk bertahan hidup, bernapas atau mengolah oksigen, dapat bergerak atau merespon rangsangan, memiliki struktur tubuh yang terorganisasi. Nah, selanjutnya itu mengapa makhluk hidup dikelompokkan? Yang pertama, untuk mempermudah dalam mempelajari dan memahami keberagaman makhluk hidup. Yang kedua, membantu dalam mempelajari hubungan antara sebagai jenis makhluk hidup. Yang ketiga, untuk mempermudah pengelompokan sumber daya alam dan konservasi. Selanjutnya, sistem pengelompokan makhluk hidup. Nah, pengelompokan makhluk hidup ini dapat dilakukan berdasarkan kesamaan ciri karakteristik tertentu seperti bentuk tubuh, cara berkembang biak, dan jenis makanannya. Contohnya itu seperti ayam dan bebek. Nah, itu jenis makanan ayam dan bebek itu kan sama, biji-bijian dan memakan sisa makanan. Lalu habitat dari ayam dan bebek ini di darat dan berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Selanjutnya, klasifikasi makhluk hidup. Nah, seperti gambar di samping, jadi klasifikasi makhluk hidup ini menggunakan sistem taksonomi yang terdiri dari beberapa tingkatan. Semakin tingkatan yang paling tinggi, yaitu tingkatan yang paling umum, semakin ke bawah semakin spesifik tingkatannya. Yang pertama itu kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Nah, setiap tingkatan memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah video pengelompokan makhluk hidup. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan cirinya disebut klasifikasi, bukan klarifikasi loh ya. Klasifikasi ada ilmunya teman-teman, namanya taksonomi, ditemukan sama Carolus Linnaeus. Beliaulah yang pertama kali mengklasifikasi makhluk hidup ke dalam 7 takson: kingdom, phylum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Urutan ini ditentukan dari persamaan ciri yang paling umum dan makin ke bawah cirinya makin khusus. Nah, untuk menentukan takson ada yang namanya kunci determinasi. Ini tuh ibarat kunci jawaban. Kunci ini adalah petunjuk yang berisi keterangan ciri-ciri makhluk hidup disusun dari yang paling umum sampai yang khusus. Bentuk kunci determinasi yang paling sederhana adalah kunci dikotom. Kunci ini berisi 2 keterangan ciri makhluk hidup yang berlawanan. Contohnya kayak gini teman-teman. Dengan kunci determinasi kita bisa nentuin takson dari makhluk hidup itu. Coba kita perhatiin lagi di graf tadi. Kelompok tanaman yang awalnya 6 dibagi ke 2 keterangan ciri yang berlawanan, dan terus dibagi 2 sampai akhirnya mereka cuma sendiri mewakilkan 1 ciri khusus. Dari diagram kunci dikotom ini kita bisa tulis kunci determinasinya kayak gini. Mau tahu lengkapnya? Belajar aja di Saya Bisa, download sekarang. Terus, semisal di kemudian hari kita nemu tanaman bentuknya gini, kita bisa pakai kunci ini
buat tentuin tanaman ini termasuk jenis apa. Kita lihat ciri pertama. Masuknya ke 1B, tidak berspora. Kita diarahin ke 3A, berarti langsung lihat ciri 3A. Berbiji tertutup enggak? Oh, ternyata iya. Berarti lanjut ke ciri 4A. Bijinya berkeping 2 enggak? Ternyata berkeping 1. Berarti masuk ke 4B. Ketemu deh. Jenis tanaman ini adalah tanaman jagung. Ini cuma salah satu contoh dari berbagai macam kunci determinasi, teman-teman. Luar biasa ya Tuan Lineus. Bisa aja kepikiran teori klasifikasi. Lebih luar biasa lagi pencipta kita yang udah menganugerahi beliau dengan akal yang cemerlang. Nah, dari contoh dari video yang tadi, ini ada contoh klasifikasi pada kucing. Nah, kucing ini kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Mammalia, ordonya Carnivora, famili Felidae, genus Felis, dan spesiesnya adalah Felis. Selanjutnya, makhluk hidup itu beraneka ragam. Nah, keanekaragaman makhluk hidup sangat luas, mulai dari organisme mikroskopis seperti bakteri hingga makhluk hidup besar seperti mamalia. Adapun penyebab keanekaragaman tersebut yaitu faktor lingkungan, iklim, dan habitat. Yang kedua yaitu faktor genetik, mutasi, atau evolusi. Selanjutnya, mengapa keanekaragaman makhluk hidup penting? Nah, yang pertama itu karena keanekaragaman makhluk hidup mendukung keberlangsungan kehidupan di bumi. Yang kedua, setiap makhluk hidup memiliki peran dalam rantai makanan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, dari video dan materi yang Ibu tayangkan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Putri. Nah kan Ibu tadi kan sudah menjelaskan mengenai tentang makhluk hidup. Nah, dimana kan makhluk hidup itu kan ada 3 jenis tadi, ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, terus kata Ibu tadi biar kita bisa mempermudah untuk mempelajarinya, kita bisa mengklasifikasikan makhluk hidup tersebut. Nah, jadi pertanyaan Putri itu menurut Ibu, apakah dari ketiga jenis hewan tersebut yang berbeda spesies seperti itu bisa dikelompokkan, Bu, walaupun dia ini berbeda spesiesnya? Kan contoh Ibu tadi kan bisa dikelompokkan, itu kan hewan tadi kan, bebek sama ayam itu bisa diklasifikasikan. Kalau spesiesnya berbeda, apakah itu bisa dikelompokkan atau tidak, Bu? Ibu langsung jawab ya. Nah, kan kalau tumbuhan sama tumbuhan itu bisa dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Nah, kalau hewan itu juga bisa dikelompokkan sesuai jenisnya. Cuman kalau hewan itu kan ada yang reptil, ada yang mamalia, ada yang unggas, ada yang apes kan. Nah, jadi kalau hewan itu tidak sesuai dengan kelompoknya, maka habitatnya juga tidak sama. Nah, kalau misalkan reptil itu harus dengan reptil dan apes itu harus dengan apes, seperti itu. Bagaimana, Putri? Baik, terima kasih, Bu. Masih ada yang bertanya lagi? Ya, silakan Sunar. Baik, perkenalkan saya Sunar Nurstari. Tadi kan sebelumnya Ibu menjelaskan perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Nah, apakah tempat makhluk hidup dan benda mati itu dibedakan? Jika iya, mengapa hal tersebut itu terjadi? Nah, Ibu jawab sekarang ya. Karena pertanyaan tadi kan mengapa makhluk hidup itu dan benda mati itu dibedakan? Ya, karena memiliki karakteristik yang berbeda. Yang seperti Ibu jelaskan yang pertama tadi di slide yang pertama. Nah, kan kenapa harus dibedakan? Karena makhluk hidup itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan benda mati. Nah,
berkembang biak dan bertumbuh dan beradaptasi. Sedangkan benda mati itu tidak memiliki ciri yang Ibu sebutkan tadi. Jadi perbedaannya membantu dalam memahami kehidupan dan proses biologis secara ilmiah. Bagaimana Sunat? Beri aplaus untuk kedua penanya. Ibu akan membagi 3 kelompok ya untuk mengerjakan LKPD. Untuk kelompok pertama Agung, Putri, Rispa, Lucy. Kelompok kedua Dewi, Gina, Sofi, Ayu. Dan kelompok ketiga Oki, Media, Zukro, dan Sunarti. Diam ya anak-anak. Nah, Ibu akan menjelaskan bagaimana kalian mengisi LKPD-nya. Di lembar pertama kalian itu mencocokkan kelas hewan. Dari kan buat grafik untuk menghubungkan hewan dengan tingkatan kelasnya dengan benar, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Yang lembar kedua yaitu mengurutkan makhluk hidup dari tingkatan yang paling tinggi hingga tingkatan yang paling rendah. Seperti tingkatan yang paling tinggi tadi kan kingdom. Nah, kingdom itu yang paling pertama itu apa? Hewan animalia ataukah lantai. Nah, yang lembar ketiga dan keempat itu kalian tulis klasifikasi hewan di bawah ini dengan lengkap dan tentukan perbedaan dari keduanya. Dan lembar yang kelima, kalian mencocokkan hewan itu sesuai dengan jenisnya. Silakan dikerjakan ya anak-anak, jangan Ibu. Baik Ibu. Bu, mau nanya Bu, yang lembar ke-3 tadi Bu gimana Bu? Klasifikasi hewan Bu. Kalian tulis klasifikasinya hewan dulu, seperti yang Ibu jelaskan tadi, dari yang paling umum ke yang paling khusus. Kingdom, filum gitu. Nah, selanjutnya kalian temukan perbedaan dari keduanya. Paham semuanya? Paham. Silakan ya, jangan ribut. Ini Ibu. Nanti kembali dulu Bu. Ini tarik. Ini kalian urutkan dulu mana yang paling tinggi urutan klasifikasinya. Misalkan kingdomnya tuh yang paling tinggi ini fungi. Nah, berarti tulis nomor 1 fungi gitu. Itu cuma untuk contoh ya. Ini kan ada 5 Bu. Ya. Misalnya ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Iya benar. Ya benar. Ini tadi gimana? Ini kalian tulis dulu klasifikasinya seperti yang Ibu katakan tadi, dari yang paling khusus ke paling umum, yang dari umum ke khusus. Lalu kalian temukan perbedaannya dari kedua ini, apa bedanya? Bedanya apa? Ya, sebenarnya apa? Ya, dari Ini gimana Bu maksudnya Bu menurutkan ini kan tidak dong semua. ini kan ada 5. Nah, di klasifikasi makhluk hidup itu kan ada urutan yang paling tinggi sampai yang paling rendah kan? Dari tinggi ke rendah
berarti. Iya, dari tinggi nomor 1. Misalkan ya, misalkan kingdom come itu yang paling pertama nomor 1. Nah, berarti kalian tulis ini 1. Nah, selanjutnya misalkan yang kedua Monera 2 gitu. Berarti di kingdom ini ada kelasnya ya? Iya, ada. Dari elit sampai ini lagi. Iya, ada. Elit. Baru tahu. Oke. Silakan ya. Paham kan semuanya? Paham. Nah, jadi lah. Udah selesai? Mana yang paling indah? Dari mana yang paling Iya, mana itu lah ya. Jadi pertanyaan aku. Kingdom lah ya. Iya kan, mau klasifikasi misalnya. Kingdomnya dari kingdom dulu, kingdomnya apa? Gimana ya? Pertama bro. Apa aja Sampai gitu sini ya? Ibunya nggak lucu sih ibunya. Lah ibunya kawan saya ini nggak lucu loh. Kayak ibu besar ini. Iya, ibu dari belum menjelaskan dari kingdom ini. Kingdom itu apa? Spesies apa? Itu kami nggak tahu. Iya. Nah, udah aku selesai. Jelaskan ya. Ada di klasifikasi manusia itu kan ada 5 kingdom. Yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Nah, misalkan kingdom yang paling tinggi itu Animalia. Berarti Animalia ini nomor 1. Selanjutnya yang kedua itu apa? Monera misalkan sana. Berarti Monera ini kedua. Tadi nggak ada dijelasin di PPT ya, Bu. Sampai 15-an bu. Kingdom itu apa? Sampai 15-an ya. Tidak, tidak tepat waktu di depan itu. Iya, kita nunggu dulu. Ya, sudah. Tidak validasi ahli dulu soalnya Ini nggak efektif nih. Yang belakang jangan ribut ya, temannya juga mau baca. Bu, ini gambar rumah dua. Iya, rumah dua itu. Ikan lele ini. Ayo jadi. Kenapa, Le? Lele. Tolong bu. Yang kami lewati bebas tulisan. Iya. Kami ketemu animasi, Bu. Oke bu. Jadi nggak mau. Bisa keluar 4 bu. Kalau sedapannya kami aja. ikut perbedaan rekor. Ya nggak apa-apa. Silakan aja. Ya. Habis itu apa yang membedakan antara lewe ini? Ibu, kura-kura tuh kan banyak jenisnya. Bu, ada kayak kura-kura ini putih, terus kura-kura yang Brazil, terus kura-kura Hendaklah kamu. apa ya? Silakan ya, yang kalian tahu aja ya. Iya. Kok yang belakang mana Pak? Jangan ribut ya, jangan ribut. Temannya juga mau baca. Apa yang Iya. belakang? Ini ya, Pak. Di mana suaranya besar? Nah, ini sih perbedaannya yang pertama. Di air, laut lah. Kan bisa juga di air. Benar laut. Nggak ada di kontrak. Coba nanti. Ada laut. Iya, lumba-lumba. Perbedaannya di mana? Kan banyaknya. Kemudian temukan perbedaan. Bisa Emang ini perbedaannya sama? Yes. Iya, Iya, kan sama.
Iya loh, ini ada yo. Sudah. Ya belum ini Kura-kura reptil. Berisi perbedaan. Ayam kelinci loh. Apalagi yang belum itu lanjut ketulisan klasifikasi dua hewan itu. perbedaannya satu aja nggak harus ini kan? Gak usah pikir-pikir gitu ya. racingnya bukan nih pada model musik bu tidak fokus. Jangan bertengkar ya anak-anak. Oh, keluarkan saja. Puasa saya ini bu. Sekarang bu, sabar ya. Keluarkan saja biar di belakang bu. Ya Allah, terus keluarkan apa katanya? Ini animasi animasi yakin ya kan? Yang ini kalau ini kalau ini bukan kalau ini 10 ini berapa ini itu perbedaannya. Iya. Kalau kami satu hidup di air, satu hidup di air dan udara. Ada tadi warna ini nggak sesuai sama animasinya itu. Kayak orang bisa itu ya. Ini tinggal semua. Nanti kalian bingung ya kebanyakan. Udah ayu. Ayo susah nyari di Google nyari. Ada yang nyari nih. Ada yang nyari Google. Nggak boleh bawa atin. Aku benda mati sama benda tadi. Benda mati itu kan seperti yang tadi sudah dijelaskan tadi kan. Nah, seperti mobil tadi yang seperti di video tadi. Nah, sedangkan tidak benar Benda mati itu tuh benda mati itu. meja kursi. Kali ini pernah hidup. Dia Iya kan, ini Coba. Yo, aku dulu cak. itu kan tak ketanyakan dulu. Ayam. Ini udah Kalau ini benda mati apa nih mak? bawahnya apa? ada
Ini Apes, ini Mama Lia. Ibu, perbedaannya itu terserah kan Bu, mau satu mau dua nggak apa-apa. Ya, perbedaannya umum ya, yang umum yang kalian ketahui. Oke, terus Tapi kan ini kalau sama keluarga dia belum. Bu, Ayam beranak. satu, Bu. siap dari mana? Siap. Yang masih saya peninggalan saya. Ini buat cantik. Kami sudah mau. Itu bukan kunci, kunci. Apa lagi yang SMP ini? Yang ada itu yang kalau bisa. Tapi ada masih ada daun telinganya nggak ada. Kalau menyusui pasti melahirkan. Banyak anak-anak
Ada lumayan nggak Bu? Kalau Nah, siapa yang lama balik. Terakhir balik. Tiga lagi ya, di sini ada presentasikan. Sudah semua anak-anak? Sudah. Kelompok tiga sudah. Kelompok tiga. Ya, sudah Bu, kamu dulu. Siapa yang mau maju duluan? kelompok 1 Bu. Kelompok dua maju duluan. Iya. Sabar ya Nana, kita gantian majunya ya. Perlu kami belum selesai kan? Aku nggak mau. Keluarkan presentasi itu. Bu, saya dibully sama mereka, Bu. Apa yang berbeda? Bertelur, selesai. Baik, izin Ibu dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 ada Sofi, ada Ayu, ada Dewi, dan Bu. Nah, di sini kami akan menjelaskan terkait LKPD yang sudah Ibu beri tadi tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, jadi di lembar pertama teman-teman, di situ ada mencocokkan kelas hewan. Di situ hewannya ada 4. Nah, kita bukan mana yang Pisces? Yang ini, hewan paling bawah. Itu ikan. Terus Aves burung, hewan kedua paling bawah. Terus iya benar. Terus mamalia itu ada beruang paling atas. Terus ada serangga-serangganya yaitu ada lebah. Kemudian lembar kedua kita disuruh ngurutin makhluk hidup berdasarkan klasifikasinya dengan menuliskan angka. Kingdom pertama yang paling tinggi ada kingdom animalia atau hewan. Kedua ada kingdom rantai atau tumbuhan. Ketiga ada kingdom fungi atau jamur. Keempat ada kingdom monera atau bakteri. Dan yang terakhir ada kingdom protista atau protista. Nah, di lembar selanjutnya teman-teman di sini ada 4 jenis hewan yang berbeda-beda. Nah, yang kita disuruh bandingin, selain kita klasifikasi, kita bandingin hewan yang atas sama hewan yang bawah. Hewan yang atas ini namanya lumba-lumba, yang bawah namanya kura-kura. Kingdomnya lumba-lumba ada Animalia, filum Chordata, kelas Mamalia, ordo Artiodactyla, famili Delphinidae, terus genusnya Torsip, spesiesnya Stenella attenuata. Nah, terus hewan yang di bawah itu ada kura-kura kingdom. Kami mengambil kura-kuranya kura-kura Brazil karena warnanya sama-sama hijau. Terus kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Reptilia, ordonya Testudines, famili Equidae, genusnya Trachemis, spesiesnya Trachemis scripta. Nah, apa sih bedanya lumba-lumba sama kura-kura? Kalau lumba-lumba hidupnya di laut, kura-kura hidupnya di darat. Lumba-lumba memiliki sirip, kalau kura-kura tidak. Terus lumba-lumba yang di belakang dengerin temannya presentasi dulu. Nah, kalau lumba-lumba itu termasuk hewan Pisces, kura-kura termasuk hewan reptil. Lumba-lumba tidak memiliki tempurung, kalau kura-kura memiliki tempurungnya untuk melindungi dirinya dari serangan burung. Nah, selanjutnya yang lembar terakhir ada perbedaan antara hewan ayam dan hewan kelinci. Nah, kingdom ayam itu ada Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Aves, ordonya Galliformes, familinya Phasmidae, genusnya Gallus, spesiesnya Gallus domesticus. Terus hewan yang kedua ada namanya kelinci, kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, subfilumnya ada Vertebrata, kelasnya Mamalia, ordonya Logomorpha. Terus ada familinya yang berikut ya Nana.
Terus bedanya hewan sama kelinci. Bedanya kelinci sama ayam. Kalau ayam kakinya dua, punya sayap, punya jengger, bertelur, mempunyai paruh, makanya biasanya bikin-bikin. Kalau kelinci kakinya 4, bergerak dengan melompat, melahirkan, makanannya sayur-sayuran seperti wortel, terus mempunyai telinga yang besar, berjumlah 2 dan panjang. Oh iya, terus nomor yang terakhir mencocokkan binatang. Nah, jadi teman-teman di sini tuh ada 2 hewan yang spesiesnya tuh sama, cuman dia tuh gambar hewannya tuh berbeda. Terus ada ular-ular itu sebenarnya dicocokkan itu dengan cicak, termasuk reptil. Terus ini serigala dengan panda, termasuk ke dalam mamalia, melahirkan. Terus ada kupu-kupu dengan kumbang atau apa sih apa sih yang merah-merah itu? Kumbang. Terus habis itu ada ikan koi dengan ikan siripir. Nah, itu tadi adalah hasil presentasi dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok mana yang mau maju duluan? Satu. Nomor 1 maju. Oke. Kau belum ikut. Gua salah rumput berarti. Kau maju dulu ikut. Oke, selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 dengan anggota kelompok itu ada Lucy, ada Risma, ada Putri, dan ada saya sendiri. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai KPD yang diberikan oleh Ibu Fatimah tadi. Silakan Putri. Baik teman-teman, pada halaman pertama ini kita disuruh untuk mencocokkan kelas hewan yang ada di gambar ini. Nah, di mana untuk pitches di sini merupakan kelompok ikan. Kemudian kalau apes kita tarik panahnya ke burung karena dia termasuk ke spesies burung. Kalau mamalia ke beruang. Ya, karena dia ini termasuk berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian di sini ada spesies serangga, di sini ada lebah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini kita disuruh untuk mengurutkan makhluk hidup yang ada di gambar ini. Nah, di mana untuk tingkatan yang paling tinggi di sini yaitu ada kingdom animalia atau sering kita kenal dengan hewan. Yang kedua itu urutan tertinggi yang kedua yaitu kingdom plantae atau tumbuhan. Yang ketiga di sini ada fungi atau jamur dan yang keempat ada protista. Kemudian yang kelima ada monera atau sering kita kenal dengan bakteri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan dari klasifikasi hewan. Perintahnya adalah tulislah klasifikasi hewan di bawah ini dengan lengkap dan temukan perbedaan. Di sini ada hewan pertama yaitu adalah lumba-lumba dengan klasifikasi yang pertama kingdom itu dari Animalia, filmnya dari Chordata. Kelasnya itu kami mungkin sedikit berbeda dengan kelompok pertama tadi. Kami di sini mendapatkan bahwa lumba-lumba itu ada di Mamalia dengan ordo Sitae, dengan family Depidae, dengan genus Tursis dan dengan spesies Tursis truncatus itu mempunyai ciri-ciri. Lalu hewan kedua karena disuruhnya itu untuk perbedaan, hewan kedua itu ada kura-kura. Ini
perbedaannya itu yang pertama, kalau lumba-lumba itu tidak mempunyai kaki. Kalau enggak mungkin lumba-lumba. Kenapa tadi kita ya simak temannya yang lagi presentasi ya. Iya Ibu. Kalau kura-kura itu dia mempunyai kakinya ada 4 sama ekor 1. Lalu kalau kura-kura itu hidupnya itu di air laut atau air asin. Lalu untuk hewan kura-kura itu dia hidup di air tawar atau darat. Karena dia untuk bernapas itu sama-sama dengan paru-paru. Itu menjadi pembeda antara kura-kura dan hewan lainnya dengan yang lainnya. Lalu kalau untuk reptil yang kura-kura ini, dia itu mempunyai dua pernapasan, yaitu ada paru-paru dan kuaka. Lalu ada hewan ketiga sama animalia, namun kelasnya itu berbeda, Aves. Lalu di sebelahnya juga kelinci dengan kingdomnya juga sama, animalia, dan kelasnya itu mamalia. Ciri-cirinya, kalau ayam itu berkaki 2, kalau kelinci itu berkaki 4. Lalu ayam itu bertelur, kalau kelinci beranak. Ya, melahirkan. Ya, ayam itu tidak mempunyai daun kuping atau daun telinga, sedangkan dari kelinci itu punya daun telinga. Ayam juga punya telinga, tapi daun telinganya tidak ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lucy. Selanjutnya itu kita disuruh mencocokkan binatang. Binatangnya sebelah kanan dengan binatangnya sebelah kanan dengan binatang sebelah kiri. Nah, yang pertama itu ada ular, dicocokkan dengan cicak. Kemudian ada rubah, dicocokkan dengan beruang. Kemudian ada kupu-kupu, dicocokkan dengan kumbang. Dan ikan dicocokkan dengan ikan nemo dengan ikan biru, ikan tuna. Nah, dari perintahnya ini ternyata ibu itu menyuruh kita mengelompokkan sesuai dengan kelasnya. Itu ada arthropoda, ada reptil, mamalia, dan fishes. Mungkin itu dari kami. Boleh tepuk tangan. Terima kasih, kami kembalikan kepada ibu. Terima kasih Bu. Tepuk tangannya untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3. Selamat siang kawan-kawan sekalian. Di sini kami bakal mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai LKPD yang sudah diberikan oleh Ibu Fatima barusan mengenai klasifikasi makhluk hidup. Ya, mungkin langsung saja bakal dijelaskan oleh teman saya yaitu Senar diperkenalkan. Baik, yang pertama itu mencontohkan kelas hewan, di mana yang pertama ada fishes, yaitu ada gambar ikan. Yang kedua apes, ada burung. Mamalia ada beruang, serangga ada lebah. Selanjutnya itu mengurutkan makhluk hidup yang dari umum langsung ke khusus. Dari umum ke khusus. Yang pertama itu ada kingdom animalia atau hewan. Yang kedua ada kingdom plantae, tumbuhan. Yang ketiga kingdom bumi atau jamur. Yang keempat kingdom protista atau protista.
Yang kelima, kingdom, monera atau bakteri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada klasifikasi hewan. Nah, hewan pertama itu ada lumba-lumba. Klasifikasinya itu kingdomnya animalia, filumnya chordata, kelasnya mamalia, infraordonya cetacea, ordonya itu ordo Tukepi. Hewan kedua itu ada kura-kura, itu kingdomnya animalia, filumnya chordata, kelasnya reptilia, ordonya testudinata, familinya Geomyididae, genusnya cura. berisik Bu. Yang ribut yang di belakang, teman-temannya yang presentasi. Selanjutnya itu perbedaan pada lumba-lumba dan kura-kura. Yang pertama itu ada perbedaannya pada sistem pernapasan. Nah, di mana lumba-lumba ini bernapas dengan paru-paru dan harus naik ke permukaan untuk menghirup udara, sedangkan kura-kura itu juga bernapas dengan paru-paru, tetapi ada beberapa spesies yang bisa menyerap oksigen. Yang perbedaan kedua itu pada cara berkembang biak. Nah, di mana lumba-lumba ini berkembang biak dengan cara melahirkan anak dan menyusui atau Yang di belakang jangan ribut, simak temannya yang lagi presentasi. Yang kedua itu ada kura-kura. Nah, di mana kura-kura ini berkembang biak dengan cara bertelur atau ovivar. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Zukro. Baik, di sini masih melanjutkan pada hewan ketiga dan keempat. Kingdomnya sama animalia, namun beda di sini untuk kelasnya. Untuk ayam itu apes, kemudian untuk kelinci itu mamalia. Kemudian untuk perbedaannya adalah kalau ayam itu kupingnya ataupun telinganya kecil, tidak nampak seperti itu. Sedangkan kalau untuk kelinci memiliki daun telinga yang kita katakan cukup panjang dan cukup lebar. Kemudian untuk kalau ayam itu bertelur, sedangkan untuk kelinci itu melahirkan. Nah, kemudian di sini mencocokkan binatang. Nah, di sini sesuai dengan perintahnya adalah buatlah garis untuk menghubungkan binatang di sebelah kanan dengan binatang di sebelah kiri sesuai dengan klasifikasi makhluk hidup. Di sini itu ada ular, itu kelompok sama dengan cicak seperti itu. Kemudian ada rubah ya, rubah dengan panda. Kemudian ikan apa tadi namanya? Ikan Nemo dengan ikan tongkol. Kemudian kupu-kupu dengan kumbang seperti itu. Nah, di sini ada 3 ya kurang lebih jenisnya, seperti kita katakan reptil, kemudian ada mamalia dan pisces seperti itu. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Tepuk tangan dulu. Kemudian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua kelompok tadi yang presentasi, semuanya benar dan ada juga yang masih kurang lengkap ya. Sebelum Ibu tutup materi pada siang hari ini, Ibu ingin satu orang menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Ya, silakan Putri. Ya, dulu Bu. Ya boleh. Ya Bu. Ya udah Putri sama Abu Ah, aja. Baik, jadi untuk materi kita pada hari ini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya di sini
mengetahui klasifikasi makhluk hidup, di mana makhluk hidup dan benda tak hidup itu pastinya memiliki ciri-ciri tertentu, di mana kalau makhluk hidup itu bisa berpindah tempat, bisa tumbuh dan berkembang, bisa beradaptasi, dan juga kalau benda yang tidak hidup itu seperti batu, dan dia ini tentunya tidak bisa bergerak, bernapas ataupun berjalan begitu. Kemudian dengan adanya klasifikasi ini bisa mempermudah kita untuk mengelompokkan spesies hewan yang Ibu contohkan tadi seperti itu. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudara saya. Diam, aku mau menyimpulkan dulu. Silakan Agung. Oke, itu mungkin menambahkan dari Putri tadi Bu. Untuk tujuan dari pengklasifikasian sendiri itu, kalau menurut Ibu tadi itu adalah untuk memudahkan kita untuk mempelajari setiap jenis hewan tersebut. Dan juga untuk klasifikasi sendiri itu terdiri dari beberapa runtutan atau urutan yang secara sistematis, mulai dari umum sampai ke tingkat yang lebih spesifik. Yang urutannya itu ada kingdom, phylum, divisi, lalu kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Dan kingdom itu sendiri adalah klasifikasi yang paling sedikit karena yang terdapat 5, sedangkan spesies merupakan klasifikasi yang terbanyak karena mempunyai banyak spesies. Baik, beri tepuk tangan untuk Putri dan Agung. Benar ya, kesimpulannya adalah pentingnya klasifikasi makhluk hidup untuk memahami keberagaman tentang hubungan antara organisme satu dengan yang lain. Dan makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu seperti tumbuh, berkembang biak, bernapas, dan merespon rangsangan. Berbeda dengan benda mati. Benda mati itu tidak memiliki ciri seperti yang Ibu sebutkan tadi. Nah, klasifikasi juga dilakukan untuk berdasarkan kesamaan karakteristik melalui sistem taksonomi yang Ibu sebutkan tadi, dari kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Jadi itulah materi kita pada siang hari ini. Untuk tugas minggu depan, kalian merangkum tentang karakteristik makhluk hidup dan kalian amati tumbuhan dan benda mati di sekitar rumah kalian. Baik, ada yang ditanyakan? Izin Bu, ya. untuk tugasnya itu individu atau kelompok Bu? Kelompok ya.